Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Di sini kan yang ditanya adalah hasil dari integral 2x pangkat minus 3 ya. Dx, ya udah. Konsepnya sama kok kayak seperti biasanya. Berarti kan kayak pangkat harus ditaruh di penyebut. Jangan lupa ditambah 1. Pangkat kalau udah turun harus ditambah 1. Dan jangan lupa ada plus c-nya. Berarti kan di sini 2 per minus 2 ya. X pangkat minus 2 plus C dengan 2 dibagi 2 adalah minus 1 X pangkat minus 2 plus C. Anyway, karena di sini masih ada pangkat negatif, biasanya tuh selalu nggak ada yang namanya pangkat negatif ya. Jadi tuh ya udah kita jadiin pangkat positif. Anyway, kalau untuk minus tuh nggak ada di sininya. Biasanya tuh kalau minus tuh kalau misalkan nanti ada per-peran ya, dia tuh harus sejajar sama pernya. Nggak bisa dia tuh ada di penyebut ataupun di pembilang. Kalau dia ke bawah berarti kan 1 itu dari sini 1 per X pangkat 2 plus C. Anyway, ini kan kalau misalkan pangkatnya negatif. Coba deh kalian latihan kalau misalkan intinya latihannya tuh gini. Integral dari 2x pangkat 3 dx. Nah ini tuh jawabannya apa? Ini latihannya ya. Ini pembedanya adalah pangkatnya nggak negatif doang kok. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 itu kan pertanyaannya adalah hasil dari integral 3 per 2 x pangkat minus 2 dx. Anyway, kalau misalkan si koefisien itu adalah sebuah pecahan, kita tuh nulisnya jangan yang kayak atas nih. Ini kan kalau kayak atas kan si minus 3 nya tuh langsung taruh di bawahnya si 2 kan, langsung ditaruh di bawahnya kayak angka yang di depan. Cuma kalau depannya itu pecahan, jangan kayak gitu. Pecahan tetap kita tulis pecahan dulu, baru kita kalikan dengan hasil si ini nih. Ini kan minus 2 ya. Minus 2 tuh kalau misalkan harus turun, jadinya tuh dia kayak 1 per minus 2 gitu loh. Oke, ini harap dibedakan kalau misalkan depannya itu pecahan. Minus 2, jangan lupa untuk si integral itu sendiri kan harus ditambah 1. X minus 2 ditambah 1. Jangan lupa kalau udah diintegralin harus ditambahin C. Sama dengan, nah 1 dibagi minus 2 tambah 1 adalah minus 1 ya. Terus X pangkat minus 1 plus C. 1 dibagi minus 1 adalah minus 1 per, ini kan dia tar dulu deh, kayaknya udah salah ya. Oh, pantesan kayak ada yang salah. Sorry. Di sini kan kalau kita lihat apa sih? Benar kok gue. Oh, salah. Ini kayak gini. Sorry ya. Ini kan 3 per 2. Ini sama dengan ya. Ini kan 3 per 2. Ini tuh kita lagi ngomongin 3 per 2 dikalikan dengan, ini kan 1 dibagi minus 1 ya tadi. 1 dibagi minus 1. Terus X nya pangkat minus 1 plus C. Nah ini tuh kayak atas dikali atas, bawah dikali bawah. Atas dikali atas berapa? Atas kali atas itu 3 ya. 3 kali 1 3 per 2 dikali minus 1 adalah minus 2. Nah ini X pangkat minus 1 ditambah C. Nah tadi kan yang seperti saya bilang ya, kalau misalkan ada minus itu harus sejajar sama si ininya nih. Berarti kan di sini bisa kita tulis 3 per 2. Nah ini kan pangkat negatif kayak yang tadi atas aja gitu loh. Kalau misalkan dia pangkat negatif tuh harus kita jadiin pangkat positif. Jadinya X pangkat 1, atau biasanya sih nggak ditulis pangkat 1-nya, jadi kayak cukup 2X aja plus C. Nah ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sini kan untuk nomor 10 itu sendiri ya, hasil dari integral 4 per 3 X pangkat 3 per 2. Nah itu kan gampangnya adalah gini, di sini aja ya. Nomor 10, integral dari 4 per 3 X pangkat 3 per 2. Seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan ada pecahan gitu ya udah jangan lupa ada dx nya. Jadi kan 4 per 3 itu harus kita tulis seperti biasa. Terus habis itu dikalikan dengan
Tadi yang kita tahu kalau misalkan kayak pangkat kayak gini nih, dia tuh kalau turun tuh harus di bawah per gitu loh. Jadi 1/3/2 nih, 3/2 jangan lupa ditambahin 1, ditambah 1 itu udah dari rumusnya, jadi kayak gitu ya kan. Terus jangan lupa ada x nya kan di sini nih, 3/2. Kalau si pangkat udah turun harus ditambahin sama 1. Nah kalau udah proses pengintegralan jangan lupa harus ditambahin dengan C gitu kan. Nah sekarang saya hapus ini dulu. Lalu ya, saya buat note dulu. Bukan note sih, jadi ya udahlah. Ntar dulu. Coba deh ya kita kerjain tuh yang kayak gini dulu aja ya. Nih, di sini kan 3/2 ditambah 1. Nah ini kalau misalkan ditambahin sama 1 kan yang seperti saya bilang ya, kalau untuk pecahan, penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan penyebut harus sama, sedangkan ini enggak. Nah biar penyebut sama tuh kayak si 1 kita ganti jadi si angka penyebutnya gitu loh. Jadi 3/2 ditambah 2/2. Jadi nanti kalau misalkan ada 5/3 tambah 1, kalian ya bisa nulisnya tuh kayak 5/3 ditambah 3/3 gitu, sesuaiin sama si penyebutnya. Karena kan di sini kan kalau kita lihat ya, kayak 1 itu kan kayak 2 dibagi 2 itu kan sama dengan 1. Jadi kayak sama aja gitu loh. Kita cuma kayak mengubah bentuk penulisan aja biar nanti si itu tuh bisa dioperasikan. Nah, berarti kan di sini kan dia adalah 5/2 ya. Nih, 3 tambah 2 adalah 5. Penyebutnya adalah 5/2. Nah, berarti di sini kita bisa tulis di bawah aja ya. 4/3 dikalikan dengan 1 per, tadi hasilnya berapa? 5/2. 5/2 X pangkat, karena tadi ini sama ya kayak yang di bawah, jadi 5/2 tambah C. Nah anyway, kalau misalkan kayak ada kayak misalkan ya, kalau misalkan ada 1/3/5 gitu, nah ini tuh hasilnya kayak ya udah kebalikan dari yang bawahnya gitu loh, jadi kayak 5/3. Ngerti gak? Jadi tuh ya secara konsepnya tuh gini ya, ini kan 1 per itu kita ganti dibagi 3/5 gitu kan. Nah ini tuh sekarang 1 bagian kita ganti jadi kali. Nah kalau udah diganti jadi kali, ini tuh harus pindah posisi, yang tadinya 3/5 jadinya 5/3, jadinya kan 1 kali 5/3 gitu, kayak sama aja kan, cara cepetnya gitu kalau 1 ya. Nah berarti kan di sini kan bisa kita tulis ya sama dengan 4/3, ya tadinya 5/2, jadinya kalau kayak kebalikan kayak gini tuh hasilnya berapa? 5/2 jadinya 2/5. X pangkat 5/2 tambah C, kurang atas nih tapi gak apa-apa. 4 dikali 2 adalah 8/15 ya, 15 dapat dari 3 kali 5. X pangkat 5/2 tambah C. Dah, ini adalah jawabannya. Oh ya, langsung aja lah ya. Nomor 11 itu di sini kan integral dari 6x pangkat 5 dx. Ya udah, ini gampang banget lagi. 6/6 x pangkat 6 plus c, karena ini bisa dibagi berarti kan 1, berarti x pangkat 6 tambah c. Ini adalah jawabannya. Untuk nomor 12 itu kan integral dari 5x pangkat 7 dx, berarti integralnya adalah 5/8 x pangkat 8 plus c. Ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut nomor 13. Di sini yang diminta adalah hasil dari integral fungsi ini ya. Dan itu kalau misalkan kayak kita lihat dia itu kan kalau misalkan dia itu ada pembatas kayak minus plus gitu tuh kita ya udah jadi tuh kayak 1/1 gitu loh untuk mengerjakan si integralnya. Jadi itu dengan kata lain integral dari 5x pangkat 3, nanti ini dikenali sendiri, habis itu kan di
di sini. Anyway, kalau akar X itu kan ya X pangkat 1/2 ya. Jadi tuh kita tulis kayak gini dulu nih, biar nanti kitanya tuh gak ribet. Ini kan 3X kan dari sininya ya, ya kan, dengan tadi X pangkat 1/2. Nah kalau misalkan ada perkalian kayak gini dengan basis yang sama, ya udah berarti dia tuh kita harus apain? Kita harus tambah ya pangkatnya. Berarti kan integral dari 5x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 1 ditambah 1/2 itu adalah 2/2 per 3/2 ya. 3/2 tambah kok ditambah sih, dx, sorry. Ya udah deh, baru deh dari sini kita integralin nih. Untuk yang ini kan integralnya gampang ya, kayak 5/4 x pangkat 4 terus minus 3 per jangan deh, dikalikan dengan 1/3/2 x pangkat jangan lupa, hampir lupa saya, rumusnya ditambahin 1 terus anyway kalau yang ini tadi saya langsung ya, enggak yang kayak ditambahin 1 kayak gini, x pangkat 3/2 ditambah 1 tambah c. Dan di sini kita cari 3/2 tambah 1 adalah 5/2 ya, 2/2 berarti kan 3 tambah 2 5. Berarti di sini 5/4 x pangkat 4 minus 3 1 berapa nih tadi, 5/2 x pangkat 5/2 ditambah c. Tadi yang bagian ini tuh saya udah jelasin ya, banyak banget tadi di video-video atas kayaknya. Minus 3 ini 2/5 x pangkat 5/2 tambah c. Berarti kan ini hasil akhirnya itu adalah 5/4 x pangkat 4 minus 6/5 x pangkat 5/2 ditambah c. Ya Allah, dah kayak gini, ini jawabannya nomor 13. Lanjut aja ke nomor 14.